diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenikmatan yang luas. Alhamdulillah sehingga kita dapat hadir melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut datangnya tahun baru Hijriah ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, sehingga kita dapat melaksanakan atau mengintrospeksi diri tahun-tahun yang lalu. Kita harus selalu mengingat kesalahan sehingga tahun-tahun yang akan datang kita bisa memperbaiki dari kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini biasanya diisi dengan buku kita. Beliau pada malam hari ini sedang tidak enak badan, belum berat katanya, tapi pun demikian alhamdulillah kita masih bisa hadir, dan insya Allah setelah ini kita akan membaca doa akhir tahun dan dilanjutkan mohon maaf kalau saya keliru. Kebetulan saya sudah konfirmasi, kita kebetulan bagi yang belum membaca akhir tahun kita baca setelah ini, dan setelah itu dilanjutkan dengan awal tahun. Pun demikian tidak ada salahnya kita baca anjurannya lebih tadi pada asal. Alhamdulillah saya pun demikian sudah baca, tapi bagi yang belum baca akhir tahun nanti dibaca akhir tahun, dan kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan doa akhir tahun. Untuk itu semuanya kita serahkan kepada guru kita, kepada ketua DKM kita Al-Ustaz Haji Anwar untuk memimpin doa tersebut. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sialah usahaku selama setahun ini dalam menggoda dan menjerumuskan anak Adam, karena semua dosanya terhapuskan hanya dalam sesaat. Karena doa ini diampunilah dosanya selama 1 tahun. Mudah-mudahan ini itu doa akhir tahunnya. Kemudian doa awal tahunnya katakan juga. Dalam doa awal tahun ini kita baca juga nanti. Itu biasanya memang dilaksanakan setelah sholat asar, tetapi yang belum ikut atau
membaca doa ini, ia berkata, anak Adam ini telah beriman dan terbebas dari belenggu. Dalam usianya tahun ini Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaganya dari bisikan setan. Jadi kalau kita baca doa awal tahun ini yang dengan Fatihahnya, kemudian yang akhir tahun tadi sudah kita tahu bahwa setahun yang lalu sudah sia-sia dan celaka. Inilah ucapan setan yang menyesal atas diri kita yang kita membaca doa akhir tahun. Mari kita bersama-sama pada kesempatan ini kita baca bersama, yang punya boleh mengikuti. Kita baca dulu doa akhir tahun. Tadi juga sudah pada asar kita baca 3 kali, dan nanti juga yang awal tahun nanti kita baca juga 3 kali. Mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah terima semua doa-doa kita dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita juga kepada kita yang mana kesempatan ini kita baca dulu surah Al-Fatihah. Semoga Allah semua ampuni dosa-dosa orang tua kita dan kaum muslimin muslimat, dan juga anak kita yang muda kita doakan anak-anak soleh. Amin. Saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, semoga Allah penyakit menyehatkan badannya, baik berada di rumah sakit ataupun ala dunia wa ala kulli soleh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma 'amiltu fi hadhihi as-sanah mimma nahaytana anhu falam atub minhu wa lam yardahu wa lam tansahu wa halimta 'alaina ba'da qudratika ala uqubana wa ta'awdana ila tawbati minhu ba'da juz'ana ala ma'syatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'amiltu fiha mimma taqarrabu 'anna alaihi sawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqabbal minka ya karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ma'amil fi hadhihi as-sanah mimma nahaytana anhu falam atub minhu wa lam yarda wa lam tansahu wa halimta 'alaina ba'da qudratika ala uqubana wa da'awtana ila tawbatin minhu ba'da juz'ana ala ma'syatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'amiltu fiha mimma tardahu wa 'adana 'alaihi sawaba. Was'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqabbal minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ma'amiltu fi hadhihi as-sanah mimma nahaytana anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu halimta 'alayya ba'da qudratika ala uqubana wa da'awtana ila tawbatin minhu ba'da juz'atan ala ma'syatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'amiltu fiha mimma tardahu 'adana 'alaihi as-sawaba. Wa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma antal abadiyyul qadim, al-awwalu ala fadlikal azim, amin. Wa judikal mu'awwal wa hadha 'amun jadid, amin. Qad aqbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan wa awliya'i wa junudihi wal 'awna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal istighalu bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antal azimul qadim, al-awwal ala fadlikal azim, wa judika mu'awwila wa hadha 'amun jadid. Qad taqabbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan wal awliya wa junudihi wal 'awna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal istighalu bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta al-qadirul qadim, al-awwal ala fadlikal azim, wujudika mu'awwila wa hadha 'amun jadid. Qad aqbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wal awliya'i wa junudihi wal 'awna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal istighalu bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu bahagia yang kita baca di akhir tahun dan awal tahun, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita. Setahun yang lalu kita sudah baca juga doa ini, tahun ini kita baca lagi. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, setahun yang akan datang dosa kita diampuni, setahun yang lalu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan supaya di akhir hayat kita nanti bisa menjadi husnul khatimah. Amin. Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga Allah. Kapan ini akan datang dalam kehidupan kita? Kalau hari-hari kebesaran Allah ada di dalam hati kita. Selama kebesaran Allah tidak ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, ini ucapan ini tidak akan bisa terucap di saat akhir hayat. Kenapa saya katakan demikian? Selama kebesaran dunia ini di dalam diri kita ini masih ada. Kalau masih besar dunia ini dibandingkan kebesaran Allah dari hati kita ini, kita akan susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Kenapa hal ini saya sampaikan kepada Bapak sekalian? Karena memang dunia ini cukup menggoda ke dalam hati kita, sehingga kita lupa kepada kampung akhir, kampung kita yang sebenarnya. Jadi penting dalam kehidupan kita ini, hari-hari kita selalu mengucapkan kebesaran Allah. Kenapa kita ucapkan kebesaran Allah ini kalimat la ilaha? Sehingga Nabi juga mengajarkan kepada sahabat-sahabat. Oh, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Tidak kaget Pak, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Kalau ini kayaknya main-main ya, ucapan ini kayaknya main-main, tetapi ini beritahu, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Berarti kita belum sempurna iman. Iman yang sempurna itu siapa? Imannya para sahabat. Kalau kita ini belum mampu iman kita seperti para sahabat.
Memang pernah saya sampaikan kayak apa sih iman para sahabat. Dia melakukan sesuatu itu di dalam hidupnya menganggap terakhir dalam hidup. Apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya dia menganggap itu kerjaan yang terakhir. Kalau ada di dalam diri kita sifat yang ada itu pada diri kita, mungkin kita hari ini mungkin sudah kita kasihkan seluruh harta kita kepada orang lain. Kenapa? Karena menganggap ini akhir hidup saya terakhir memperbuat ini. Tidak ada yang kita kumpulkan di dalam dunia ini, pasti kita kasihkan kepada orang. Kenapa? Itulah yang terbaik. Tapi karena iman kita ini lemah, seperti para sahabat yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih mikir-mikir. Kalau beriman masih kita mikir-mikir sama orang lain. Untuk saya mana? Ya, selalu kita berpikir. Padahal yang kita kumpulkan, yang kita pegang, semuanya tidak akan memberikan manfaat pada diri kita kalau tidak sesuai dengan perintah Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi ada dua dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan, harta itu kita dapat dari mana? Ini pertanyaan Allah dalam hadis begitu banyak. Dan kita gunakan untuk apa? Harus sesuai dengan perintah Allah. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, ini akan bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau gunakan? Ini pertanyaan yang tidak akan terlepas dalam kehidupan manusia. Sebab harta ini bisa memberikan manfaat pada diri kita kalau kita gunakan sesuai dengan perintah Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, akan menjadi laknat dalam kehidupan kita. Makanya Allah katakan di dalam surat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah. Kalau perumpamaan seperti kita nanam satu biji tanaman, tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai itu 100. Itulah lipat gandanya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Tuhan. Tapi kalau yang kita dapat sendiri kita tidak tahu dari mana datangnya, ini akan kita perlakukan yang berat kepada Allah. Dan kita gunakan juga, pasti akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berat nanti dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita berpikir, kalau saya jadi orang kaya, kita berpikir sama Pak dengan saya. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia tidak mau jadi orang kaya. Nabi sendiri nolak. Wahai Muhammad, kau ingin jadi orang kaya? Itu gunung bisa saya jadikan emas. Apa jawaban Nabi? Saya cukup kenyang, sehari lapar saya. Ada nggak kita yang berani kayak gitu? Nggak ada orang yang berani kayak gitu. Karena tidak ada. Saya cukup kenyang, sehari lapar saya. Waktu kenyang saya bisa bersyukur, waktu lapar saya bisa sabar. Ini nggak mudah, bisa kita ucapkan, tapi praktik dalam kehidupan kita tidak mampu. Dengan ada corona saja kita ini banyak yang putus asa dalam betapa banyak pembunuhan, ya orang yang tak puas dengan keadaan sekarang. Kenapa? Karena dia tidak kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang didatangkan Allah pada diri kita ini itu yang terbaik. Cuma kita tidak menyadari. Jadi kalau kita lihat, baca di dalam nanti bahwa di dalam surah Al-Fajr itu, wa iza an'amna 'alaihim wa iza mabtalahu rabbuhum fa akramahu an'am wa yaqulu rabbi akram. Adapun manusia yang diuji apabila diberikan kekayaan, diberikan kenikmatan, dia mengatakan, kalau saya mau dimuliakan oleh Allah. Wa iza mabtalahu, apabila diuji, faqadara alaihi rizquhu wa yaqulu rabbi ahan. Apabila dikadarkan rezekinya, dikurangkan oleh Allah rezekinya, dia mengatakan, Allah menghinakan saya. Apa jawabannya? Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kamu enggak pernah memuliakan rakyat. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak peduli kepada fakir miskin.
Ini hadirin yang berbahagia. Ini ayatnya jelas jawabannya. Kenapa manusia ini kalau diberikan hikmah, diberikan kekayaan, dia mengatakan, oh Allah memuliakan saya. Kalau dikatakan rezekinya, apa yang diucapkan, oh Allah menghinakan saya, Allah lupa kepada saya. Tidak ada yang berbahagia. Kalau terletak kebahagiaan, saya sampaikan, kita sudah banyak sejarah membaca sejarah kehidupan. Boleh dikatakan para nabi dan para sahabat, bagaimana kesusahan mereka di dalam kehidupan ini, tapi mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Dia hanya menangis kepada Allah. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kenapa orang banyak putus asa di dalam kehidupan ini? Karena dia menyangka kehidupan di dunia ini selama-lamanya. Kehidupan ini sebentar saja. Tidak ada orang yang mau 100 tahun. Ini akan menentukan nanti kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat. Sehingga Nabi ditawarkan, dia menolak. Kalau kita ditawarkan, jangan ditawarkan. Saya juga pernah baca salah seorang dari Menteri Agama ini pernah dulu menggali 4 tahun. Salah seorang menteri agama, saya pernah dengar, katanya ada harta karun di gunung itu digali. Nah ini begitulah manusia. Dan bahkan untuk mendapatkan ini, salah seorang teman saya juga pernah terjadi. Ya, untuk penting yang saking ininya dengan dunia, itu dia masuk, kalau nggak salah di daerah Belitung. Di situ kan selalu ada penggalian timah. Itu begitu dalamnya untuk mengambil timah itu. Jadi pas dia masuk ke sana itu, dia mati langsung. Ini bukan cerita, Pak, ini kisah nyata. Jadi seperti itulah manusia mengorbankan dirinya untuk mencari harta. Ini pengorbanan. Jadi kita doakan semoga dia sendiri saja, Pak. Inilah harapan. Jadi manusia ini saking serakahnya dengan harga ini, dia tidak pedulikan lagi di mana dia dapat, mana dia akan menggunakan. Ini tidak lupa dia bahwa nanti akan semuanya akan dihisab di depan Allah, akan diperhitungkan di depan Allah. Sekecil apapun yang kita gunakan, sebesar apapun yang kita gunakan di dunia. Ini yang harus kita takutnya kita kepada Allah. Jangan kita takut dengan KPK. Kalau orang sekarang takutnya dengan KPK, takutnya kepada Allah. Kalau takut dia kepada Allah, pasti dia hati-hati di dalam hidup. Ya. Jadi mudah-mudahan diri kita sempat kehidupan kita yang tidak perlu kita berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa Allah arahkan hidup kita. Jangan kita tergiur dengan kehidupan dunia ini. Ini akan kita tinggalkan semua. Enggak mutlak yang muda juga saya masih panjang belum tentu, Pak. Yang tua juga jangan, saya besok akan mati, belum tentu juga. Kalau mau belum ajalnya akan mati. Walaupun ada corona ya apa-apa mati. Kalau belum ajal. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Selama ini kita takut. Saya juga takut, Pak, dengan corona sama. Kita juga semuanya takut mati. Kenapa? Dosa kita banyak, Pak. Belum tentu diampuni oleh Allah. Dan amal kita juga belum tentu diterima oleh Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan ke dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita usahakan senantiasa ada kebaikan. Usahakan dalam hidup kita ada senantiasa ada kebaikan. Makanya dikatakan oleh Nabi, khairun nas, sebaik manusia itu man tala umruhu wa hasuna. Panjang umurnya senantiasa kebaikan kita. Nah ini kita harapkan dalam hidup kita. Wa syarrun nas, sebaliknya man tala umruhu wa sa'a. Panjang umurnya tapi banyak kejahatan. Kalau bisa dalam hati kita tidak ada tergores sedikit pun untuk berbuat jahat kepada orang. Senantiasa dari hati ini senantiasa kebaikan terbaik. Kalau hal ini ada di dalam kehidupan, walaupun kita belum berbuat, sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehebatan. Kalau kita niat jahat kepada orang lain belum kita laksanakan, belum ada kejahatan itu belum ditulis. Inilah kasih sayang Allah.
saya ngomong kepada kita ini seperti itu. Kita belum melakukan yang baik, tapi sudah ditulis oleh Allah SWT. Tapi kalau kita niat jahat, belum kita laksanakan, belum kita buat, tidak akan ditulis. Setelah kita lakukan, baru tertulis. Inilah kasih sayang Allah. Bahkan dilipat ganda kehebatan umat Nabi Muhammad ini dibandingkan umat-umat yang dahulu. Sedikit dia berbuat, pahalanya besar. Makanya diirikan oleh umat-umat yang terdahulu. Makanya semua nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya saya ini menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi tidak ada yang diterima. Satu yang diterima cuma Nabi Isa. Nabi Isa saja. Nabi Isa nanti akan turun, bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad. Satu saja, dia diangkat ke langit, dia akan turun ke kaki. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Sedikit beramal, pahalanya besar. Saya berikan contoh. Seperti di dalam bulan puasa, ada malam yang namanya Lailatul. Berapa pahalanya? 1000 bulan. Ada ke umur kita yang 1000 bulan sekarang? Saya rasa belum ada kita nih yang 1000 bulan. 84 tahun. Di sini tidak ada yang orang 1000 bulan. Satu hari dia beramal di bulan Ramadan, pahalanya malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Kalau dapat berapa kali di dalam Ramadan, berapa umur kita? Bagaimana iri umat-umat yang terdahulu? Ini Al-Quran, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran pasti. Cuman kita nggak mau Pak untuk merebut itu. Jarang kita yang mau merebut hal yang seperti ini. Kemudian nggak usah jauh. Ya saya sih bukan melihat Pak, bercanda. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang duduk ini pada subuh sampai jam 6 saja, ya, pada subuh nih sampai jam 6, kita kejar pulang ke rumah, padahal kita ada usaha. Duduk kita pada subuh sampai jam 6, kemudian sholat isya, apa pahalanya? Haji dan umroh sempurna sampai 3 kali. Ada nggak? Saya contohin dulu. Ada pengaman nanya sama kami. Ingat nggak kalau bapak yang tahu pengaman di Masjid Al-Mawfilah itu nggak pernah pulang Pak sampai jam 7, dia masih duduk gitu. Pengaman, saya masih ingat ya, dia pernah dulu katanya dimasukkan ke dalam karung oleh Belanda, tapi nggak mati karena amalnya kuat, dipelihara oleh Allah. Kalau bapak mau hajatan, ini saya bukan bercanda. Bapak mau hajatan, datang ke rumah kok, saya mau hajatan supaya gak hujan, didoain tadi. Alhamdulillah gak hujan. Tapi ada yang nakal juga gak cerita sama saya. Yang ngomong sama Om, tadi hujan Om, padahal gak hujan. Akhirnya Omnya gak dikasih duit, padahal gak hujan. Ada yang nakal juga Pak. Kawan kita, dia cerita sendiri maksudnya. Jadi kayak gitu. Jadi kehebatan doanya itu saya sampaikan juga, saya rasakan sendiri doa beliau. Waktu tahun 85 saya datang ke rumah beliau. Waktu itu saya masih karyawan asrama haji. Saya bawa surat tulis untuk permohonan ke Dirjen Haji untuk berangkat sebagai petugas. Oh, mohon doa. Langsung Pak, bisa doain beliau dan kasih amalan. Itu suratnya langsung tadi malam di ACC. Ini bisa nyata Pak, bukan main-main. Bisa nyata. Ini saya rasakan sendiri pada diri saya. Jadi petugas waktu itu tahun 85, saya baru masuk di karyawan asrama haji tahun 1979. Saya nikah tahun 83 di sini. Kemudian ngomong sama mama, jadi saya mau pergi haji. Jangankan uang untuk berangkat haji Pak, untuk bayar kartu kesehatannya saya nggak punya, minta sama mantu 20.000. Ini saya ngomong apa adanya ya dalam kehidupan ini. Dikasih 20.000 untuk bikin kartu kesehatan. Ini pengalaman hidup Pak. Itu untuk petugas 2 bulan setengah saya di sana tahun 85. Jadi petugas saya.
Alhamdulillah. Itulah rasanya haji yang pertama. Di Bapak Din yang berbahagia, kalau kita ada dalam amalan ini, kuncinya amalan itu. Amalan yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disedarkan oleh Rasulullah, pasti kebenaran. Ini yang harus kita tanamkan berarti. Apa yang difirmankan oleh Allah, kita pasti. Inilah yang namanya iman. Kalau sahabat lebih yakin mereka kepada yang diceritakan oleh Al-Quran daripada yang tanpa. Ini yang namanya iman. Ya, ini yang namanya iman. Kenapa diperintahkan jadidu imanan? Perbaruilah imanmu. Kaifan jadidu imanan ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Berat. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hidupmu. Besaran Allah. Ini kalau sudah biasa kita mengucapkan ini, insya Allah di akhir hayat bisa. Tapi kalau besaran Allah belum ada tertancap dalam hati kita, nggak ada di dalam kehidupan kita, nggak mungkin Pak kita di akhir hayat. Kadang-kadang kita melihat orang yang mau tinggal sudah nggak sadar apa yang mau diucapkan. Dia tiba kesadaran sudah merem aja. Kalau kita melihat apa yang mau diucapkan, nggak ada lagi. Sudah nggak sadar. Saya kalau cerita sama Pak, saya ngalamin hal yang begitu pada hidup saya. Alhamdulillah. Saya sudah mati 3 jam. Mungkin Bapak-Bapak belum tahu. Tahun 2011 itu saya lagi dulu. Itu sampai digotong, bawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan teman semua masih hidup nggak? Saya dengar di mobil saya dikit. Oh berarti dari tadi saya udah mati. Nggak sadar udah. Nggak tahu kita dibawa kemana. Pas sudah bangun, kita nggak bisa digerakkan tangan. Menurut ilmu dokter itu HB-nya rendah. HB rendah saya nggak ngerti juga tadi ilmu dokter. Kemudian dibelikan oleh anak saya teh segelas sama roti 1. Nggak lama saya gerakan tangan saya, bisa lagi Pak, hidup lagi. Alhamdulillah. Ini ngalamin Pak, jadi bukan cerita, ini kisah nyata. Jadi kehidupan itu memang pemberian Allah. Kalau memang Allah udah matikan, udah enggak. Bisa kok hidup lagi, mati bisa hidup lagi. Itu dikatakan mati suri berkali. Saat itu saya tidak tahu buah kemana gitu. Inilah pengalaman dalam hidup ini memperlukan hal-hal yang seperti ini. Jadi makanya saya kalau sudah dipanggil lagi Pak, udah enggak, ya bilang takut ya takut, tapi udah ngerasain di luar kesadaran. Ya, namanya mati suri kata orang. Ya alhamdulillah. Masih kalau enggak sudah nggak ketemu kita nggak bisa. Saya duduk di sini, tidak bisa bicara lagi dengan Bapak di sini. Tapi dengan izin Allah, masih Allah temukan kita ya, sampai sekarang masih Allah berikan kita kesehatan. Bapak Din yang berbahagia karena waktu sudah mendekati. Ya kami silakan Bapak-Bapak yang sudah dapat air minum silakan, rotinya bila dimakan untuk dibagikan. Ya barangkali kopi. Saya sudah siapkan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan mengganti Ustaz kita karena kurang sehat baru mendadak. Saya tahunya juga kemarin sudah siap, Ustaznya mau datang untuk memberikan ceramah. Tapi barusan saja mau maghrib perlu katanya. Ya udah, semuanya kan kehendak Allah. Mudah-mudahan untuk mengisi kekosongan apa yang saya sampaikan yang benar dari Allah. Yang namanya sehat dan sakit itu datang dari Allah SWT. Itu sudah tahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik perkataan saya yang tidak tersusun rapi, bagaimana orang menyampaikan, teman saya menyampaikan dari hati saya, apa yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آلك وأصحابك